Nama lengkapnya Brian David Emil Tilaar. Namun anak bungsu Martha Tilaar ini akrab disapa Brian Tilaar. Meski anak pendiri Martha Tilaar Group, Brian begitu saja menerima tongkat emas dari sang bunda. Dia mengawali kiprahnya di dunia usaha dari bawah. Lulusan University of Redlands, Amerika Serikat ini mengawali karirnya di jenjang manajemen trainee untuk divisi bisnis internasional Martina Berto. Sekian lama menempa keahlian di bawah, Brian akhirnya dipercaya Martha Tilaar memegang kendali puncak perusahaan pada tahun 2005. Brian harus melupakan passionnya pada sosial politik dan juga mengajar. Waktunya sudah tercurah sebagai Presiden Direktur Martina Berto. Pak Brian, sebetulnya yang menjadi tantangan bagi bisnis bukan hanya pandemi yang sekarang sedang terjadi, tapi sejak revolusi industri keempat, Internet of Things gitu kan, banyak proses digitalisasi, perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi juga berubah. Bagaimana dengan Martina Berto? Juga ada proses transformasi ke digitalisasi atau bagaimana? Iya, jadi begini Pak, Indonesia ini generasi milenialnya itu sangat luar biasa. Oh, ini sampai generasi milenial juga menjadi bahan penelitiannya ini? Iya, jadi itu adalah pemilik masa depan Indonesia, gitu ya. Nah, itu kita cukup banyak merekrut daripada generasi millennials untuk data segar kita melalui program dari human capital kita. Lantas juga kita banyak gali dari mereka gitu ya. Dan juga itu kan digitalization itu juga gila sekarang. Ya, jadi kita banyak kerjasama juga dengan marketplace. Bagaimana melakukan penjualan terhadap produk-produk kita. Dan memang digital platform itu kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa bagus. Ya. Ini secara umum atau juga di Martina Berto maksudnya? Ya, jadi kalau di tempat kita produk-produk kita yang dijual di digital itu luar biasa dia naiknya. Dibanding yang offline, Nah, jadi juga misalnya Martha Tilaar Shop kita nih, Martha Tilaar Shop kita ini juga banyak kita review kan, sebab traffic dan sebagainya. Nah itu juga ada Martha Tilaar Shopping online gitu. Jadi all out digitalisasi adalah sangat-sangat menjadi perhatian kita. Juga beauty influencer, itu juga digunakan ya? Juga lewat sosial media gitu, sosial media ya. Sebab memang itu adalah tuntutan zaman gitu, tuntutan zaman. Kita tidak bisa tinggal diam dengan cara-cara kita lama ya. Kalau caranya gitu nanti kerepotan. Gitu. Ketinggalan pasti. Ketinggalan. Jadi adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, ya itu harus kita lakukan. Ya katakanlah yang pas untuk sekarang ya sekarang. Katakanlah 5-10 tahun lagi udah nggak pas ya kita harus melakukan change. Baik. Nah itu tadi sampaikan, itu kelihatan memang peningkatannya. Nah dibandingkan, boleh saya bagi dua ya, online dan offline. Iya betul. Sistem distribusi atau marketingnya online dan offline. Ini kelihatan nggak sebetulnya pertumbuhannya kalau yang online sampai berapa persen? Kalau offline apakah masih tumbuh atau justru memang karena online ini dia terjadi perubahan kanibal perilaku konsumen akhirnya kanibal juga. Gitu. Jadi gini Pak, kalau dilihat Indonesia ini itu belum sampai se-ekstrim itu. Ya. Artinya penjualan offline juga masih terus terjadi ya? Offline juga. Karena industri yang di luar kan. Jadi contoh, maksudnya gini kan. Maksudnya gini, kalau kita lihat di Indonesia ini kan social status ekonomi Indonesia ini belum rata. Gitu kan. Kalau kita lihat penyebaran daripada minimarket business, itu pasti Jawa, Sumatera. Sedangkan di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi Indonesia Timur, ini sangat belum rata gitu. Jadi kita bisa lihat ketika mereka nanti menambah tokonya sangat masif di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia Timur, produk kita ada di situ. Waduh, itu penyebarannya kayak apa itu? Nah gitu. Ya. Itu dari segi minimarket business ya. Belum dari segi hypermarket business, belum lagi dari supermarket business, belum lagi dari dep store gitu.
Jadi itulah yang terjadi di Indonesia, di mana pertumbuhan offline itu masih sangat luar biasa. Online-nya apalagi gitu. Karena online-nya juga kan dari base yang lebih kecil pasti. Ya, dan ya itulah potret kita berbisnis di Indonesia, dan rata-rata fast moving consumer goods memang 70% adalah Jawa Sumatera dulu nih. Artinya boleh kalau saya katakan sebetulnya dengan karakteristik itu, ini sistem distribusi offline dan online ini dua-duanya masih terus diperhatikan dengan serius. Boleh kayak sebutkan seperti itu ya? Betul Pak. Betul Pak. Nah itu tadi dikatakan bahwa itu bekerja dengan marketplace misalkan. Tapi Martina Berto sendiri itu apakah juga tadi kalau nggak salah sempat disebutkan itu punya e-commerce sendiri? Iya. Martatila Shop online. Nah itu bagaimana perkembangannya? Jadi kalau itu memang kita banyak pekerjaan rumah juga gitu ya. Banyak pekerjaan rumah. Tapi kita punya tim yang mengelola itu gitu. Jadi itu terus kita kembangkan ke depan. Selain juga kita kerjasama dengan banyak marketplace. Jadi istilahnya semua tempat lah, semua tempat, media, semua channel kita all out. Pak Brian, tadi juga sempat disebut soal milenial. Nah, apakah segmen milenial ini dianggap sudah tersentuh dengan brand yang sudah ada saat ini? Atau mungkin ada proses penyesuaian strategi marketingnya dengan brand yang sudah ada, atau sebetulnya Martina Berto juga berpikir ini ada satu segmen baru yang belum digarap, atau bagaimana menurut Anda? Jadi begini Pak, jadi brand itu itu harus konsisten dengan original target market dia. Contoh misalnya, original target market dia adalah katakanlah usia 20 sampai 30 tahun di satu periode ya. Nah, dari tahun ke tahun orang kan ulang tahun. Umur terus bertambah ya. Umur bertambah. Sejauh Tuhan yang Maha Kasih Penyayang memberikan dia umur gitu kan. Nah, jangan sampai katakanlah seseorang ini umurnya katakanlah udah 40 tahun, yang tadinya dia 20 tahun. Dia tetap pakai brand kita terima kasih. Ya. Tapi jangan sampai yang orang yang tadi 40 tahun, kan ada orang yang masuk usia 20 tahun. Yang usia 20 tahun ini nggak mau pakai. Sebab ngelihat, itu untuk brand yang usianya 40 tahun atau 50 tahun. Nah, ini kan gawat itu. Nah, jadi memang renovasi istilahnya atau adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan generasi-generasi baru, itu terus kita lakukan. Ya. Jadi contoh misalnya, kalau di Sari Ayu Martatilaar ya, di Sari Ayu Martatilaar itu ada yang inspirasi Indonesia itu sangat pas dengan millennials gitu. Jadi warna-warnanya itu dan sebagainya. Jadi kita banyak melakukan adaptasi di situ. Memang adaptasi kita ya harus kita akui bahwa apakah dikatakan sempurna 100%? Memang belum ya. Tetapi itu terus kita lakukan dengan all out. Pak Brian, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.